Siang itu, cuaca mendung menambah dingin suasana di dalam kamarku. Masih terbayang ketika majikanku tadi mengurutku. Dan hal itu membuatku begitu takut, aneh, tapi juga penasaran. Terus terang, itu adalah pengalamanku yang pertama, di mana aku diperlakukan berbeda oleh majikanku. Seperti timbul gelenyar aneh dalam diriku yang membuatku bingung dan bertanya-tanya, apakah yang terjadi padaku? Aku lantas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tapi betapa kagetnya aku saat memperhatikan segitiga bermudaku dalam keadaan basah. Padahal aku tak merasa ingin buang hajat. Dan anehnya lagi, ada aroma yang aneh pada barang itu. Sebelum kulanjutkan cerita pengalaman itu, kenalkan namaku Retno. Saat itu usiaku 29 tahun. Aku anak bungsu dari 5 bersaudara yang semuanya wanita. Kakak-kakakku juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ibuku sudah meninggal sejak aku berusia 3 tahun. Sehingga ayahku menikah lagi, tapi tak dikaruniai momongan. Ketika kakak-kakakku pergi merantau, tinggal aku bersama ayah dan ibu tiriku di desa terpencil daerah Jawa Timur. Hingga ketika usiaku genap 28 tahun, akhirnya aku bekerja pada sebuah keluarga muda yang sudah memiliki 1 orang putri yang baru berusia 2 tahun. Majikan perempuanku yang biasa kupanggil Ibu Rina merupakan seorang karyawan koperasi. Sementara bapak majikanku, Pak Dolah, merupakan seorang pegawai di sebuah instansi pemerintahan. Kehidupan di dalam rumah tangga majikanku bisa dikatakan harmonis. Dan mungkin hal itu pula yang membuatku kerasan tinggal bersama mereka. Nyonya majikanku seorang wanita yang baik, begitu pula dengan suaminya. Setidaknya itulah yang kurasakan sebelum akhirnya sebuah kejadian tak terduga merubah penilaianku terhadap keluarga itu. Kejadian itu tepat di hari Sabtu, ketika nyonya majikanku sedang bekerja. Sementara Pak Dola setiap Sabtu dan Minggu libur. Praktis di rumah tinggal aku, bapak majikanku, dan anaknya. Entah ada angin apa, hari itu aku merasa kurang enak badan. Mungkin karena hujan-hujanan kemarin waktu aku pergi ke pasar. Padahal malam harinya, aku sudah minum tolak angin untuk meredakannya. Tapi hingga pagi hari bukannya mendingan, aku malah meriang. Meski begitu tetap kupaksakan diri untuk bekerja. Apalagi hal itu sudah menjadi kewajibanku sehari-hari pada keluarga itu. Singkatnya, siang hari setelah putra majikanku tidur, aku lantas repuhan mencoba istirahat di kamarku. Tapi belum sempat memejamkan mata, sayup-sayupku dengar bapak majikan memanggilku. Tapi berhubung aku makin menggigil meriang, aku hanya menjawab pelan. Sampai tak lama kemudian, tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Nampak bapak majikanku masuk dan datang menemuiku. Beliau nampak kaget saat tahu kondisiku yang menggigil. Dihampirinya aku, lalu dia duduk di tepi divan. Sementara aku berusaha beranjak, meski dengan kepala yang begitu pening. Loh, Bibi kenapa? Enggak kok pak, saya cuma meriang biasa, sahutku sedikit gugup. Sejenak ia memperhatikanku, dan tanpa dikira, beliau justru meletakkan tangan pada kening dan mencoba memeriksa suhuku. Ini demam, Bik. Kok nggak bilang toh? Tahu gitu libur dulu nggak usah kerja. Enggak kok pak, saya nggak apa-apa. Nanti juga mendingan kok. Kataku salah tingkah karena perhatiannya. Sungguh seumur-umur belum pernah aku diperhatikan seperti itu, terutama oleh pria. Setelah berkata seperti itu, beliau lantas sedikit mengurut keningku, membuat mataku sejenak terpejam. Bibik pasti pusing juga kan? Aku hanya mengangguk karena saking gugupnya saat itu. Tapi perlahan, hal itu cukup membuatku rileks. Pusing yang semula begitu mengganggu, berangsur membaik. Mendingan kan, Bik? Tanyanya lagi, yang kujawab dengan anggukan. Iya pak, nggak begitu pusing kayak tadi. Ya sudah, sekarang Bibi gini aja. Beliau lantas memintaku untuk rebuhan menghadap lantai. Dan aku pun menuruti hal itu, karena aku pikir tak ada salahnya. Dan siapa tahu pusingku akan menghilang saat itu. Pak Dolah pun kembali mengurut kakiku. Saat itu aku sedikit heran, padahal yang pusing adalah kepalaku. Tapi kenapa justru tempat lain yang harus dibantu? Meski begitu, aku tak ingin berprasangka apapun. Aku percaya beliau benar-benar ingin mengurangi pusing di kepalaku. Cukup lama ia membantu tempat itu,
Hingga lambat laun aku mulai merasa ada yang aneh, terutama saat ada yang berjalan menuju segitiga bermuda itu. Jujur aku kaget, tapi entah kenapa, untuk protes pun aku tak bisa. Dan anehnya lagi, aku justru membiarkan hal itu mondar-mandir ke arah tujuannya. Disinilah awal keanehan itu terjadi. Walaupun saat itu aku meriang dan pusing, tapi rasa itu malah hilang berganti senang sekaligus gimana gitu. Lambat laun aku pun memejamkan mata, dan tanpa sadar berceramah sebisaku. Kuakui itu adalah kali pertama aku mendapat perlakuan mulia tersebut. Di usiaku yang hampir kepala 3, aku memang belum berkeluarga. Sehingga bisa dipastikan aku tak pernah mendapat perhatian sedemikian rupa, terutama dari seorang pria. Sampai kira-kira setengah jam berlalu, barulah bapak majikanku menyudahi bantuan baik itu. Beliau lantas keluar kamar, lalu kembali menemuiku dengan membawa obat meriang untukku. Sungguh aku terharu dengan sikapnya. Bahkan aku sempat berpikir, betapa beruntungnya nyonya majikanku mendapat suami sebaik Pak Dolah itu. Setelah Pak Dolah pergi, untuk sejenak aku terdiam melamunkan kejadian tadi. Dan sebelum aku lanjut istirahat, kuputuskan ke kamar mandi untuk membuang hajiatku. Seperti yang telah aku ceritakan tadi, segitiga bermuda itu rupanya sudah basuh sebelum aku buang hajiat. Saat itu aku belum paham jika hal itu adalah akibat dari bantuan baik bapak majikanku. Singkat kata, sore harinya gerimis turun ketika aku tidur. Siang tadi, ibu majikan dan anaknya berpamitan padaku untuk pergi ke rumah orang tuanya. Keduanya juga mengatakan akan bermalam di sana karena ada hajatan. Sementara bapak majikanku tak bisa ikut, lantaran esok harinya ada acara di kompleks. Setelah istirahat tadi, merianku berangsur membaik, entah karena bantuan Pak Dola tadi atau pengaruh obat demam itu. Aku tak begitu peduli. Yang penting aku sudah pulih dan bisa bekerja kembali. Setelah merapikan kamar, aku bergegas pergi mandi karena hari hampir gelap. Selesai mandi dan berdandan rapi, terdengar suara bapak majikanku dari ruang TV memanggilku. "Gimana, Bik? Udah mendingan?" tanya Pak Dolah ketika aku sudah ada di hadapannya. "Alhamdulillah, Pak, mendingan." "Syukurlah, Bik. Ya sudah, kalau gitu buatin Bapak kopi ya." Aku mengangguk dan bergegas ke dapur membuat kopi, lalu kembali dengan meletakkannya di depan meja TV. "Silahkan kopinya, Pak." Setelah berkata seperti itu, aku kembali ke dapur menyiapkan makan malam untuk majikanku itu. Tapi baru beberapa langkah berjalan, "Bik, tunggu dulu." Pak Dolah memanggilku, membuat aku menoleh. "Ya, Bapak. Ada apa?" "Duduklah sini, temani Bapak nonton TV," katanya sambil menepuk kursi, memintaku duduk di sebelahnya. Tetapi saya mesti, "Sudah, masaknya nanti aja." Sebenarnya aku sedikit heran saat itu, karena biasanya beliau tak pernah memintaku seperti itu, terutama saat ada nyonya di rumah. Tapi berhubung dia majikanku dan tadi sudah membantuku, maka aku pun mengiyakan saja hal itu. Tanpa prasangka apapun, aku duduk di sebelahnya. Kami duduk bersama, memperhatikan acara TV drama kolosal Indosiar. Selama nonton TV, tak ada percakapan di antara kami. Selain karena canggung, aku juga bingung untuk memulai obrolan dengannya. Hingga beberapa menit kemudian, di saat aku fokus memperhatikan TV, aku kaget karena tiba-tiba Pak Dolah kembali mengguyut pundakku. Jujur aku merasa sedikit risih dan ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi entah kenapa, perasaan aneh seperti siang tadi kembali timbul di benakku. Terutama ketika telapak Pak Dolah mulai hijrah dari satu bidang ke bidang anugerah yang kuasa itu. Spontan aku merem dan baru tersadar jika wajah Pak Dolah sudah ada di sisiku. Hembusan angin itu membuatku mewinding. Otakku seakan buntu, tak dapat berpikir jernih. "Bibik bisa bantu masalah saya kan?" Sontak aku kaget bercampur heran. Masalah apa, Pak?" Tanyaku gak pura-pura tak tahu, walaupun sebenarnya aku paham kemana arah ucapannya itu. "Ya, masalah itulah," katanya sambil lebih mendalami perannya saat itu. Aku tak menjawab, jantungku deg-degan antara ragu dan takut. Tetapi saya bimbing kopi, timpalnya padaku. Aku yang hendak menjawab akhirnya urung tatkala Pak Dolah meraih dagu dan sambutan perkenalan pun ia haturkan saat itu. Hari sudah berganti malam, gerimis pun berubah menjadi hujan. Tapi anehnya bukan hawa dingin yang kurasakan, melainkan hawa panas yang hadir begitu saja. Aku hanyut akan nirwana. Bahkan aku tak tahu sejak kapan hilangnya segitiga bermuda serta kabinet negara lainnya. Dan ya, malam itu menjadi malam yang paling beda untukku. Kemurnian mutiara itu pun kuberikan dengan ikhlas dan ridho pada majikanku. Pak Dolah yang memang sudah pro, mampu membawaku seolah terbang bak pesawat Boeing 727. Kendati demikian, aku tak pernah menyesali hal itu. Bahkan kalau boleh jujur, aku tak ingin buru-buru mengakhiri kebaikan mulia itu. Tapi sayangnya, sebelum aku sampai pada tujuan baikku, Pak Dolah tiba lebih dulu dengan raut wajah sedikit malu.
Maaf ya, Bi. Saya parkir duluan. Karena tak ingin tersinggung, aku berusaha tersenyum dan berpura-pura lugu. Iya, nggak apa-apa kok, Pak. Aku bisa memakluminya. Dan mungkin waktu yang singkat itu sudah cukup membuatnya sesenang. Aku juga berpikir mungkin di lain waktu ia bisa memperbaiki kekeliruannya itu. Setelahnya, aku lantas beranjak hendak pergi. Tapi, mendadak Pak Dolah kembali menarik tanganku. Ia lantas membawaku menuju tempat di mana ia biasa mengadakan rapat paripurna dengan istrinya itu. Loh, Pak, apa Bapak ada masalah lagi? Iya, Bek, jawabnya sambil tersenyum. Alhasil, malam itu, rapat paripurna negara pun kembali digelar guna menyongsong masa depan yang lebih ceria lagi. Aku benar-benar tak mengira. Rupanya Pak Dolah begitu tekun dan tak gampang menyerah. Hal itu terbukti. Lantaran rapat paripurna itu baru berakhir ketika menjelang azan subuh tiba. Paginya aku terjaga lebih awal dari biasanya. Aku memang biasa bangun pagi guna menyiapkan sarapan untuk majikanku. Nampak Pak Dolah masih molor, sehingga kubiarkan saja, karena hari itu adalah hari Minggu. Sambil memotong sayuran, tanpa sadar aku senyum-senyum sendiri mengingat kejadian baik semalam. Sungguh aneh, tapi juga ada sesenangan jika mengingatnya. Dan singkatnya, setelah menyelesaikan masakanku, aku lanjut bikin kopi lalu kuantar ke kamar majikanku. Rupanya Pak Dolah masih molor. Karena tak ingin mengganggu majikanku, maka kuletakkan kopi itu di meja samping divannya. Tapi sayangnya, pada saat aku hendak meletakkan kopi itu, tak sengaja kakiku menabrak meja. Spontan Pak Dolah terjaga. Kupikir beliau akan marah karena sudah mengganggu waktu tidurnya. Tapi rupanya tidak. Ia tersenyum dan justru tiba-tiba saja beranjak lalu menarikku. Ih, Bapak, ini kan masih pagi toh? Aku yang paham arti senyuman itu pun mencoba mengingatkannya. Tapi bukannya menjawab, justru sebuah sambutan ku terima. Dan ya, teman-teman pasti bisa menebak bagaimana akhirnya pagi itu. Ya, pagi itu, Pelabuhan Ratu lagi-lagi menjadi sarapan pagi untuk bapak majikanku. Dan saat itu pula, mau tak mau aku pun harus senantiasa menyambut kebaikan dan kemuliaannya itu. Singkatnya, sejak saat itu keakrabanku dengan Pak Dolah pun berubah. Aku yang semula hanya menjadi pembantu di sana, mendadak berubah menjadi nyonya sementara untuknya. Aku menjadi nyonya ketika ibu majikanku sedang tak ada. Biasanya dini hari Pak Dolah akan menungguku di ruang TV jika di hari biasa. Dan sudah dapat dipastikan, kami akan mengulang perjalanan kebaikan-kebaikan seperti sebelumnya. Setidaknya, keakraban itu berlangsung 1 tahun lamanya. Aku memang cinta pada Pak Dolah, tapi aku sadar kedudukanku di sana menjadi apa. Aku tak boleh membiarkan perasaan itu bersemi, karena sama saja menjadi duri dalam keluarga itu. Hingga akhirnya, aku putuskan untuk keluar dan tak bekerja lagi di rumah itu. Semula ibu majikanku bersikukuh menahanku. Begitu pula dengan bapak majikanku. Mereka tak ingin aku berhenti bekerja, karena bagi mereka sangat sulit menemukan pembantu yang rajin sepertiku. Nyonya bahkan menjanjikan aku dengan gaji yang lebih tinggi, tapi tetap saja aku tolak dengan alasan ingin pulang dan bertani di sana. Setelah perdebatan panjang antara aku, Nyonya, bapak majikanku, akhirnya mereka mengizinkanku pulang ke desa. Sebelum pulang, Pak Dolah mengatakan jangan sungkan-sungkan jika membutuhkan pekerjaan lagi nantinya. Bahkan sebelum pulang, beliau memberiku uang 7 kali lipat dari gajiku sebagai bekal dan tanda terima kasihnya padaku. Tentunya uang yang diberikan itu sebenarnya berat hatiku meninggalkan keluarga tersebut, terutama dengan Pak Dolah, tapi keputusanku sudah bulat. Aku hanya berharap suatu saat nanti bisa mendapatkan jodoh yang juga perhatian seperti bapak majikanku.